Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Cici Diah Anggelia pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara dalam diskusi 4 dengan tema Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dasar. Adapun pertanyaan diskusi pada sesi 4 ini terkait 3 hal. Yang pertama, cara guru pendidikan dasar dalam memastikan integrasi yang efektif dari TIK dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, langkah-langkah konkret yang telah dilakukan untuk mendukung pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa di kelas. Kemudian yang ketiga, dampak positif dan tantangan dalam mengimplementasikan teknologi tersebut. Nah, berikut pembahasan terkait poin yang pertama. Sebagai guru pendidikan dasar, saya memastikan integrasi TIK berjalan efektif dengan memulai dari hal-hal sederhana. Dimulai dari melakukan analisis kebutuhan siswa, kemudian membuat perencanaan. Nah, pada tahap perencanaan, saya menyusun rencana pembelajaran yang tentunya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik materi. Saya mengidentifikasi capaian pembelajaran mana yang dapat diperkuat dengan bantuan teknologi, kemudian memilih tools dan aplikasi yang tepat, sederhana dan mudah diakses oleh siswa. Nah, selanjutnya, melakukan evaluasi berkelanjutan dengan terus belajar dan berkembang dengan teknologi. Poin yang kedua, langkah-langkah konkret pemanfaatan TIK dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan, yaitu memanfaatkan perangkat yang sudah tersedia, seperti menggunakan proyektor untuk menampilkan video pembelajaran yang menarik perhatian siswa. Misalnya, materi yang membutuhkan visualisasi seperti metamorfosis kupu-kupu. Nah, untuk meningkatkan kreativitas siswa, saya mendorong mereka membuat proyek sederhana menggunakan teknologi, seperti membuat cerita digital dengan foto-foto ataupun teks menggunakan aplikasi presentasi, atau merekam video pendek saat mereka mempresentasikan hasil karya. Kemudian saya juga menggunakan platform pembelajaran daring seperti Google Classroom atau WhatsApp Group untuk berbagi materi tambahan dan memberikan tugas yang fleksibel. Kemudian menggunakan aplikasi seperti Kahoot, Quizizz, dan lain sebagainya. Nah, pada poin ketiga ini berikut pembahasannya. Nah, dampak positif implementasi TIK yang saya alami, yang pertama, pembelajaran lebih interaktif. Nah, jadi siswa menjadi lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar melalui alat-alat digital yang menarik. Kemudian, yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Nah, penggunaan teknologi membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan menarik bagi siswa. Kemudian yang ketiga, akses informasi lebih mudah. Siswa jadi dapat mengakses berbagai sumber belajar dan materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Keempat, meningkatkan kreativitas. Yang kelima, meningkatkan kolaborasi, di mana siswa dapat bekerja sama dengan teman-teman mereka secara online untuk menyelesaikan tugas-tugas. Kemudian yang keenam, persiapan untuk era digital, di mana siswa belajar menggunakan teknologi sejak dini dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang digital. Kemudian yang ketujuh, hasil belajar yang lebih baik. Nah, kombinasi metode tradisional dengan teknologi, saya mengalami sendiri terbukti meningkatkan pemahaman dan prestasi akademik siswa. Berikut tantangan dalam implementasi TIK. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur, di mana kurangnya sarana prasarana seperti komputer dan laptop. Kemudian yang kedua, kesenjangan digital siswa, di mana tidak semua siswa di sekolah itu memiliki akses ke perangkat ataupun internet di rumah, sehingga terjadi ketidaksetaraan. Kemudian yang ketiga, partisipasi aktif orang tua belum optimal. Yang keempat, keterbatasan konten berkualitas.
Jadi masih terbatas konten-konten pembelajaran digital dalam bahasa lokal dan sesuai dengan kurikulum nasional. Kemudian yang kelima, gangguan dan penyalahgunaan. Takutnya siswa itu dapat mudah terganggu atau menyalahgunakan teknologi untuk hal-hal yang tidak produktif. Nah, berikut langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian yang kedua, mengikuti pelatihan TIK untuk mengembangkan kompetensi diri. Yang ketiga, memulai menggunakan teknologi sederhana. Yang keempat, melibatkan orang tua. Yang kelima, terus berinovasi dan melakukan evaluasi. Nah, kesimpulannya, integrasi TIK dalam pembelajaran pendidikan dasar bukan hanya tentang menggunakan teknologi, tetapi tentang menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendukung siswa untuk belajar dengan cara yang lebih efektif dan bermakna. Nah, di sini guru memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa teknologi digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan pengganti pengajaran yang berkualitas. Nah, dengan pendekatan yang terencana, reflektif, dan berpusat pada siswa, integrasi TIK dapat menjadi katalis untuk transformasi pendidikan dasar ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.